Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa, saya akan mewawancarai mualaf binaan saya di sini yang akan dibina di sini dan sedang dibina juga di sini. Namanya Mbak Ririn ya. Mbak Ririn. Gimana kabarnya Mbak Ririn? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Mbak Ririn, ini bincang-bincang santai ya. Iya. Ya, nggak perlu tegang, santai. Mbak Ririn, sudah lama mengalafnya Mbak Ririn? Hampir setengah tahun lebih. Setengah tahun lebih ya? Iya. Itu dimualafkan di mana Mbak Ririn? Di Banjarmasin, di Masjid Majdi. Di Banjarmasin. Iya. Ini kebetulan ya Mbak Ririn di sini belajar Islam, belajar termasuk belajar ngaji, cara wudhu, doa sholat, dan akan kami bina di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, Jalan Mayangkara 21 Surabaya. Ceritanya gimana sih Mbak Ririn itu bisa menjadi mu'alaf? Ceritanya tuh karena saya ketemu dengan Koko ya. Koko itu dulu Kristen tapi mu'alaf. Nah, saya waktu dulu itu sekolah di Jakarta, sempat sekolah STT. Karena rasa ya ada sesuatu hal yang mengganjal di hati dan pikiran saya rasa hidup kok kosong begini aja. Akhirnya memilih kabur, yaitu pulang ke rumah cici saya kasih pilihan apa lanjut kuliah di Bandung atau mau ke Sampit. Nah, waktu itu pilihan saya cuma satu, ke Sampit, karena saya waktu itu udah stres berat. Akhirnya yaitu tadi ketemu Ko David. Nah, karena saya juga stres menjalin hubungan dengan Ko David, Koko melamar saya tuh. Ko David sudah mualaf itu? Sudah mualaf. Keluarganya nggak ngerestuin kami. Datang juga ke kampung tidak direstui. Akhirnya ya sudah, kami pergi mau berangkat ke Jawa. Tapi ya jalan Allah ya. Berhenti di Masjid Majdi. Waktu itu ceritanya kenapa kami bisa ke masjid, karena kami nggak punya biaya. Keluarga itu karena nolak Ko David, gak punya uang. Akhirnya itu tadi, keluarga saya nolak, sampai saya sempat dipukul sama keluarga di sini. Karena kan orang Dayak itu punya adat kan, istiadat, jadi harus bayar mahar segala macam karena keluarganya nolak. Akhirnya keluarga saya juga nolak. Berangkatlah kami berdua. Itu pun saya lagi hamil, berhenti. Koko sampai doa gini, ya Allah kami nggak mau kemana, uang tuh nggak punya. Ada tiba-tiba truk lewat, itu truk lewat, akhirnya diberhentiin, kami nebeng di situ Pak. Berarti ketemu Ko David lalu nikah? Belum, waktu itu sempet mau nikah adat. Oh, nikah adat? Iya, cuman sudah nikah adat ditandatanganin sama Ko David itu adatnya, cuman saudara itu nolak kalau papa nerima gitu Ko David itu, karena dia nggak punya uang. Terutama keluarganya juga yang kayak begitu, karena orang berada kan nggak mau nerima Ririn juga. Akhirnya sudah berdua nekat datang ke rumah papa, ditolak juga sama saudara. Papa itu nerima. Akhirnya sudah dari situ ya berhenti di Palangkaraya, minta tolong sama masjid. Saya tuh cuma bilang ke Koko, kenapa nggak cari kayak gereja gitu. Tapi waktu itu jujur gak ada, karena kan dari Kristen taat ya, Kristen taat, tante saya taat,
Terus cici saya itu pendeta. Nah, saya lama dididik sama cici saya, didoktrinin. Akhirnya karena kan terbiasa didoktrin dari kecil kan sama doktrin Kristen, jadi susah untuk menerima. Akhirnya udah berangkat kan. Nah, ditolong di situ. Waktu itu mata saya lagi bengkak. Habis bertengkar sama saudara itu. Setelah itu dikasih 500.000. Ya Koko bilang alhamdulillah ada bantuan. Habis itu Berangkatlah ke Banjarmasin, mau naik kapal kami berdua. Bingung sampai jam berapa itu? Jam 1. Bingung, tanya travel, kita mau kemana ya? Masjid jam segini tuh nggak ada yang buka. Koko itu ngarahin kemana? Ke masjid. Kenapa nggak tidur di depan gereja atau apa gitu kan? Tiba-tiba si travel itu bilang, coba berhenti sini ya, mana tahu buka. Masya Allah bener. Dan di situ ada tempat penginapan untuk musafir, orang-orang yang berpergian jauh. Itu sangat menolong. Jadi cerita kami berdua itu tangan kosong loh, nggak punya uang apa-apa. Waktu itu sempat dikasih itu 300.000 dari ponakan saya itu karena kasihan, tolong kami kan. Itu kaburnya itu rencananya kemana ya hingga di Banjarmasin Mau itu? ke Surabaya. Surabaya ini ya? Iya, soalnya bingung mau kemana. Di Kalimantan udah ditolak, mana adat lagi kan. Akhirnya bingung, mana papahnya juga kayak gitu, ditelepon, diblokir. Papahnya memang nolak keras, mamanya juga nolak waktu itu. Singkat cerita, Koko bilang kita nikah di sini. Saya sempat bertengkar waktu itu. Lu, saya nanti mualaf, saya kan maunya Kristen. Tapi ya wes, waktu itu masih belum sepenuhnya. Tapi satu hal yang saya dapatkan ketika saya sholat, diajarin sama ibu-ibunya. Ibu-ibu di mana itu? Ibu-ibu di Majedi. Majedi? Iya. Di Palangkaraya sana? Bukan, di Banjarmasin. Banjarmasin. Iya, kan situ. Berapa hari kami di sana? Kami sudah nikah adat. Cuman kata ustadznya, adat dengan agama itu tidak boleh dicampur. Nah, akhirnya sudah nikah di sana, diajarin sama ibu-ibunya sholat. Itu yang utama kata mereka, jangan lupa sholat 5 waktu. Dulu jujur ya, waktu masih belum muslim, itu hati itu kayak kosong, kayak nggak tahu arah hidup mau kemana, tujuan hidup untuk apa gitu kan ya. Nggak tenang gitu? Nggak tenang, hidup saya memang nggak tenang. Sampai dulu saya pernah nangis waktu saya Kristen. Saya tuh dulu waktu muda suka baca sesuatu yang mengenai Tuhan. Hobi banget. Buku apa kitab itu? Alkitab. Iya, terus kayak orang ateis, agnostik gitu. Saya kan juga belajar itu kan ya. Sempet itu waktu kuliah jujur sampai nangis. Kenapa kok saya nggak merasa tenang, nggak merasa damai gitu? Padahal saya tuh bener loh masuk sini gitu loh. Udah dari dulu pengen masuk STT. Sampai nangis-nangis, akhirnya apa, keluar. Saya nggak tahu, tunjukkan kebenaran gitu loh. Sempat kuliah di STT? Sempat, setengah tahun. Oh, setengah semester aja ya? Iya, setengah semester. Tapi lama, saya pembinaan dari kelas 3 SMA. 3 SMA. Iya, sama cici saya. Akhirnya sudah. Akhirnya sampai di Surabaya? Iya, dibantu. Alhamdulillah itu dibantu sama Masjid Majedi. Waktu itu sama Koko. Tapi sempat terlantar juga di jalan, kehabisan ongkos. Ya itu, bingung. Karena waktu itu nikahnya tuh gak dikasih surat kan. Jadi orang-orang banyak nolak. Saya tuh udah kesel sama Koko. Kamu, iya sampai. Ya Koko cuman diam karena saya kan juga orangnya keras kan ya. Jadi dia diam. Terus aku gimana? Katanya sabar ya udah, saya bilang kan kayak gitu. Sempet terus akhirnya apa, dia doa. Koko itu nggak maksa saya waktu itu. Saya doa, ya doa aja sama Tuhanmu gitu loh. Saya bilang gitu. Saya doa tetap saya doanya secara Kristen. Doa secara Kristen, Koko secara Islam. Koko nggak maksa. Tapi selama ini yang nolong itu adalah orang-orang Islam. Setiap kali saya doa Kristen, jawabannya apa? Jawabannya orang Islam. Itu. Saya nggak tahu. Nah, penyebab masuk Islamnya itu?
Penyebabnya itu satu, ketika saya sholat, saya merasa damai. Sudah disyahadatkan? Sudah ya? Sudah. Tapi seiringnya waktu saya dilontar waktu itu sama Koko di masjid ini Al-Huda, saya ketemu ibu-ibu di sana. Mereka ngajarin. Alhamdulillah saya bersyukur di situ, Pak Ustadz. Kenapa? Saya tuh Islam itu nggak kayak yang saya bayangin. Dulu kan saya bilang, Islam itu rasis begini, teroris itu. Iya, teroris. Tapi ketika saya di Al-Huda, itu tadi ibu-ibunya, nggak tahu ya kenapa saya sayang sekali sama mereka. Mereka itu merangkul saya, bisa menyesuaikan diri dengan saya. Saya sama Koko sering ke sana. Saya bilang sama Koko, kalau saya di Al-Huda terus tiap hari saya pasti belajar. Sempet pernah bilang gini, saya mau belajar ngaji di sana, diajarin sama ibu-ibunya. Tapi kan berhubungan jauh, saya jalan kaki lumayan ya, sempet hamil besar itu 2 kali jalan, Ustadz. Hingga ceritanya sampai ke Surabaya itu gimana? Tinggal di Surabaya ini ceritanya. Dari terakhir Banjarmasin kemudian Surabaya. Ya itu tadi dibantu sama mereka, kami sampai di Surabaya, sempet nyasar cari kerjaan ya. Sampai melahirkan siapa? Si kecil? Si kecil itu. Itu dibantu sama orang-orang Al-Huda. Waktu hamil itu jujur ya, orang tua nelpon orang tua itu kesedihan tersendiri ya. Apalagi dari mamahnya, dari papahnya Ko David nggak ada respon. Saya nangis, sempet nangis, ya Allah kok kayak gini ya jalan hidup. Sedih kan ya, masalah yang itu saya bingung untuk lahiran itu bagaimana. Ini udah hamil tua gitu, BPJS nggak punya. Waktu itu tinggal di mana? Di Lontar. Oh di Lontar, iya. Surabaya kan? Iya Surabaya, di kosan. Itu pun ya kosan ya pengap, tapi ya bersyukur aja kan. Koko juga nggak kerja waktu itu. Saya tanya sama Koko, nanti makannya dari mana, bagaimana kita hidup berdua gitu, apalagi lagi hamil, kondisi bayi kayak gimana. Kalau kurang gizi kita nggak tahu kan, bisa cacat atau segala macem. Cari kerjaan susah sekali. Koko sampai keliling Surabaya jalan kaki, kadang ngontel. Akhirnya ketemu sama orang Al-Huda. Alhamdulillahnya mereka mau bantu. Mereka bantu kayak kasih makan. Nanti ada acara apa, Koko diundang ke sana. Nanti pulang bisa dikasih beras. Ya itu kami sering dibantu sama mereka. Ya kami jujur saya banyak-banyak mengucap syukur sama terima kasih sama orang-orang Al-Huda yang udah menolong kami selama ini. Ya mereka ikhlas nolong kami. Alhamdulillahnya Allah itu pertemukan kami dengan orang-orang seperti mereka. Terus waktu lahiran itu Pak Abdil mereka sama Pak CPI bilang banyak-banyak doa segala macam. Tapi nggak pernah kepikiran kalau mereka bantu untuk biaya sesar. Saya punya kista Pak Hans, Pak Ustadz. Iya, kistanya itu pas di USG besarnya 12 cm. Terus sekarang gimana? Ya sudah diangkat. Oh, udah angkat. Iya, makanya kata dokternya ini nggak bisa lahiran normal. Waktu itu saya juga stres, Koko stres karena biayanya tinggi ya. Belasan juta dengan biaya anak saya yang lain-lain, belum persiapan untuk bayi, sabun segala macamnya kan. Ya bingung, kita dapat uang dari mana? Di situ jadi pertanyaan. Tapi apa beri jalan kan? Beri jalan. Koko sering sholat. Koko itu sering ngajak saya sholat. Tetap ini, saya sholat kalau di Al-Huda itu tenang sama ibu-ibunya. Kayak gimana ya? Saya rasa ada sesuatu yang ibaratnya itu bikin saya tuh bisa bersyukur, tetap berserah sama Allah. Saya doa waktu itu. Melahirkan itu hidup dan mati loh. Apalagi sampai Koko itu sempet WA adeknya karena kan perlu biaya mahal. Nih Osumu mau melahirkan, itu harus operasi, takut pecah kalau lahiran normal. Osu dia bilang ini, saya nggak punya uang kok. Dia bilang gitu, lahiran normal aja bisa. Saya denger respon gitu juga stres.
Akhirnya apa, doa, saya sempat sujud sampai nangis saya. Ya Allah, jika engkau memang Allah gitu ya, memang Tuhan setuhan-tuhannya, tolong buka jalan. Saya sempat sujud di situ waktu saya sholat isya sama suami waktu bulan puasa. Saya katakan itu sama Allah. Terus mau melahirkan, itu pembukaan 2. Itu udah sakit, kata dokternya besok lagi ke sini. Sampai sakit, Koko itu nggak pegang uang. Tiba-tiba ibu kosnya itu nolong. Itu kalau bukan pertolongan Allah itu nggak mungkin. Akhirnya berangkat, itu bingung. Koko tuh bilang, kita mau pinjam duit dari mana ya? Tiba-tiba ibu kosnya beri ini loh 500.000. Uang kos bulan ini nggak usah bayar. Bisa beli pesan Grab, bayar ini itunya. Akhirnya udah urus istri saya dulu. Di Mualaf Center juga ada, mereka bantu waktu itu untuk DP-nya 3 juta. Baru saya ditangani. Belum bayar itu nggak ditangani. Hijrah itu. Ke hijrah gitu. Iya. Akhirnya sudah ditanganin sama mereka, bisa sesar. Sisanya Koko juga bingung. Ya wes, tenang-tenang sek, Koko bilang gitu. Banyak-banyak doa, banyak-banyak istighfar, kata Koko. Akhirnya 2 hari setelah itu bingung, hari ini kita harus keluar. Baru bayar itu 3 juta dari Mualaf Center. Tiba-tiba orang Al-Huda datang, ini Mas David, sisanya. Saya nggak tahu, Koko tuh nggak ada cerita apapun. Karena Koko itu tipe orang yang nggak mau bikin beban pikiran buat saya juga, cukup dia dibantu sama orang-orang Al-Huda. Itu jalan Allah itu menolong kita itu melalui orang-orang. Jadi jangan pernah takut, karena apa sih yang mustahil bagi Allah itu sendiri. Dia punya segala-galanya. Waktu itu saya sadar, saya itu bukan apa-apa gitu. Saya ini kecil, saya khawatir sama hidup saya sendiri. Sampai dulu sempet khawatir, banyak hal yang pikir ini itu nanti bisa makan, biayain anak begini. Sampai bertanya seperti itu sama Koko. Tapi sampai hari ini Koko sama saya masih bisa makan, masih bisa jalan, bisa menikmatin hidup gitu. Hingga sampai di Yayasan Pembina Mualaf ini ya. Iya. Alhamdulillah. Ini cerita yang memilukan ya, dari Mbak Ririn, dari Kalimantan ya. Iya. Sampit ya. Iya, Sampit. Sampit sampai berliku-liku melalui dari kota ke kota hingga ke Surabaya. Iya. Hingga melahirkan di Surabaya, hingga nyampe di Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Waktu itu baru melahirkan langsung singgah di sini ya. Iya. Karena usaha lepas dari sini. Iya. Kira-kira 1 bulan. Alhamdulillah sekarang Mas David dan Mbak Ririn sudah hidup bahagia. Yang terakhir ya, gimana tanggapan keluarga Mbak Ririn setelah di sini punya anak? Namanya siapa anaknya Mbak? Ibrahim Daigo Kenso. Namanya Ibrahim. Iya. Pasti kakek dan nenek Ibrahim ini juga rindu ya? Kalau mohon maaf dari mama saya itu sudah belum pernah pulang ini selama melahirkan. Belum pernah. Belum pernah pulang ya? Iya. Pasti kakek neneknya rindu ini. Pasti ya. Apalagi papa saya. Papa saya tahu saya mualaf juga bahagia. Kecuali ya dari keluarga mama. Siapa di sini? Kalau papa nonton, terima kasih banyak. Mungkin salah satunya Ririn bisa mualaf juga doa papa. Dulu papa bilang jangan pernah masuk Kristen. Ya mungkin karena keluarga mama kan juga ngajarin Ririn secara Kristen. Itu sebabnya kenapa dulu Ririn masuk Kristen. Terima kasih buat doa papa yang dulu pernah doain Ririn, nanti kamu dapat suami yang baik. Terus kalau kamu masuk agama, belajar dengan taat. Sekarang Ririn udah kembali muslim. Seperti dulu waktu SD Ririn sering ngaji. Saya dulu sering ngaji.
sampai Iqra 4 waktu SD. Tiap hari saya jarang bolos. Kalau bisa saya datang pagi, jangan sampai bolos supaya saya lebih cepat dari teman-teman saya yang lain. Alhamdulillah sekarang Ririn sudah mualaf, Ririn sudah kembali. Doa Ririn buat papa sehat selalu, panjang umur. Jangan lupa sholat 5 waktu buat papa. Doakan juga anak-anak, semoga kami selalu diberikan kelancaran, rezeki sama Allah, kesehatan. Terus juga kami bisa kembali ke Kalimantan, bisa ketemu papa. Alhamdulillah, kisah memilukan sekali mengenai Mbak Ririn dan juga dengan Ko David ya. Iya. David. Saya rasa cukup dulu ya. Pesan saya, Mbak Ririn ngaji di sini hingga bisa baca Al-Quran. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.